Allah, si Fulan kena stroke. Mohon maaf, penyakit yang paling berat itu penyakit stroke. Jangankan stroke, segerobak aja berat. Lama tawanya loh. Bininya siapa sih tawanya lama? Ya Allah. Langsung ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia, yang saya hormati dan kita muliakan DKM Masjid Al-Mujahidin As-Sajidin Al-Mujahidin Musola ya, beserta jajaran pengurus yang kita hormati, guru kita Al-Mukarram Ustaz Sobirin. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, berikan kesehatan yang sempurna sehingga bisa terus membimbing kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia yang saya banggakan, wabil khusus Menteri Perhubungan Le Supri, alhamdulillah dengan wasilah beliau saya bisa silaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa keberkahan dunia akhirat. Yang saya cintai anak-anak, santriawan, santriawati, para penghafal Quran, mudah-mudahan Allah takdirkan generasi keturunan kita anak-anak yang mampu menghafal Al-Quranul Karim. Baik, langsung saja karena saya mau ada acara tawakufan di Ustazah Fitriah RT 9 ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini alhamdulillah kita dapat kumpul dalam acara malam puncak pesantren kilat dan khotmil Quran Yayasan Pesantren Jami As-Sajidin. Ini malam ini kita bisa kumpul menyaksikan anak-anak kita. Ini bukan semata-mata kita sehat. Bapak Ibu bisa sholat, bisa puasa, bukan semata-mata kita sehat. Banyak yang sehat kagak pernah sembahyang, jantul-kaltul aja loh, tanggung jawab loh. Banyak yang sehat pada kagak puasa. Ya Allah, malam ini kebanggaan yang luar biasa. Kita menyaksikan langsung dengan mata kepala. Orang tanya sama saya, Ustadz, emang kenapa disebut mata kepala? Iya, sebab ada mata kaki. Kenapa disebut mata kepala? Sebab ada mata, biar nggak ketukar. Masya Allah. Emang betul kalau ada bangku, ada meja biasa, ada minum, ada kue. Cuman Les Supri saya nggak sempat makan ini. Ntar dibungkus saja dah panitia nih ya. Sampai mana dah saya ngomong tadi tuh? Tolong dibungkus aja. Ini malam kita saksikan betul dengan mata kepala kita tentang
kehebatan anak-anak kita semuanya. Ya Allah, ada yang hafal kulhu, ada yang hafal al-falaq, ada yang hafal al-ikhlas, ada yang hafal dari al-hakumut. Coba siapa yang hafal al-hakumut? Angkat tangan. Yang hafal al-haq, ya kamu maju. Ayo. Hah? Santri kilat kan ini? Iya, ayo. Siapa namanya? Hah? Jandi. Jadi ente betul? Hah? Jati. Oh Jati, masya Allah. Malam ini ente temukan jati diri ente, anak soleh. Ayo, langsung baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla lam ta'lamun ilmal yaqin latarawunna al-yamin ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Dapat hadiah. Sadaqallahul Azim. Ya. Kasih Pak. Kasih Pak. Ayo, ibu-ibunya ada yang mau? Ayo, siapa yang hafal surah An-Nisa? Ayo, ngacung. Nggak ada yang hafal? Oke. Ayo, anak-anaknya lagi. Siapa yang hafal Al-Humazah? Al-Humazah? Ayah ini. Soalnya anak siapa ini? Ayo. Udah ceramahnya begini dulu ya, besok ya. Al-Humazah, ayo. Siapa namanya? Faiz. Ini maka ini. Faiz. Kelas? Iya udah baca habis. Al-Humazah. Allati Masya Allah, kelas 1 hafal Al-Humazah. Saya nggak bisa bayangin nih kalau udah SMA, nggak bisa bayangin kalau udah SMA. Ibu-ibu lagi, masa kalah sama anaknya? Ayo, ayo ibu-ibu yang hafal surah At-Taubah, ayo bu. Ayo, bapak-bapak boleh nih. Bapak-bapak ngaji bolos mulu, dia mah ibu-ibu aja udah. At-Taubah, nggak ada yang hafal. Masya Allah, luar biasa. Kalau duit nggak punya banyak kayak orang lain nggak apa-apa. Ibu bisa dagang, ibu bisa usaha, kumpulin duit biar duitnya banyak.
Ibu nggak punya rumah yang mewah, bagus, nggak apa-apa. Bapak ibu bisa kumpulin duit, bisa renovasi rumah. Tapi jangan sampai dalam kehidupan kita nggak punya anak yang soleh dan soleh. Ibu pengen rumahnya bagus, mobilnya bagus, nggak jadi masalah. Ibu pengen punya rumah kaya yang di Pondok Indah, BSD, Alam Sutra. Itu semuanya bisa kita bikin. Ibu kumpulin duit. Yang dagang gado-gado kumpulin. Setiap hari untungnya 1 juta, kumpulin 1 juta. Hah? Nggak ada. Amin. Ya Allah, itu semuanya bisa. Tapi jangan sampai dalam kehidupan kita nggak punya anak yang soleh dan soleh. Maka malam ini saya katakan, kita sebetulnya ini anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah, bukan semata-mata sehat. Pak Ustadz, saya bisa datang malam ini karena tadi pagi sehat. Enggak ada jaminan. Saya bisa silaturahim di sini, ibu bisa silaturahim di sini karena tadi sebelum subuh roh kita dibalikin sama Allah. Kan ibu kalau bangun tidur, bapak bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kita paham betul bahwa tadi malam ketika kita tidur, kita ini dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali. Maka dalam hadis Nabi bersabda, idza staiqada ahadukum min manamihi, kalau kalian bangun dari tidur, maka bacalah doa. Apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi. Ayo. Jadi besok doa bangun tidurnya tambah ini dari Nabi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh saya. Kalau tadi sebelum subuh saya tidak dikembalikan rohnya oleh Allah, saya nggak ada di sini. Ibu juga bapak nggak ada di sini. Adanya di mana? Ya tergantung di Kober, Pondok Belimbing, Japos, Tanah Kusir. Alhamdulillah bangun tidur roh kita dibalikin. Ibu lihat suaminya masih napas. Suami ngelihat istri, istrinya masih napas. Ngelihat anak-anaknya masih pada napas. Alhamdulillah. Sebab ada orang yang tidur rohnya nggak dibalikin lagi. Di kampung rame, ya Allah, cakep amat itu tidurnya ya, matinya kayak orang tidur. Coba bayangin, cakep amat, matinya kayak orang tidur. Cakep, mati dibilang cakep. Lah kalau hidupnya nggak sholat, nggak puasa, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sedekah, nggak ada yang cakep-cakepnya. Ini malam ibu bisa cakep-cakep begini nih karena tadi pagi roh ibu dibalikin. Coba kalau nggak dibalikin, nggak ada yang cakep begini nih. Makanya kehebatan majelis taklim membikin perempuan cantik semuanya. Coba kalau lagi nggak ngaji nih, jam segini, ada nggak yang pakai bedak kayak begini nih? Alhamdulillah, roh kita dibalikin. Ya kan? Yang kedua, wa'afani, ayo. Fi jasadi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan, menyehatkan badan kita. Tadi pagi kita bangun, bukan hanya roh kita yang dibalikin, tapi badan-badan kita disehatkan oleh Allah. Alhamdulillah bangun kita bisa ngolek. Coba bapak ibu angkat tangannya semua, ayo. Awas nih, jangan-jangan ada yang nggak bisa diangkat tangannya. Ayo angkat semuanya tangannya.
Ayo, yang nggak bisa diangkat awas hati-hati. Ayo bapak-bapak semuanya angkat. Goyang-goyangin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kita bukan hanya dikembalikan roh kita, tapi badan kita dikasih sehat. Ada nggak yang bangun tidur tadi, rohnya dibalikin tapi badannya nggak sehat? Ketika mau tangannya diangkat, tangannya udah kaku, lemes. Kakinya lemes, tangannya lemes. Orang kampung bilang, mohon maaf ya Allah, si Fulan kena stroke. Mohon maaf, penyakit yang paling berat itu penyakit stroke. Jangankan stroke, segerobak aja berat. Lama tawanya loh. Bininya siapa sih tawanya lambat. Ya Allah, badan kita dikasih sehat. Ada yang bangun tidur rohnya dibalikin tapi badannya nggak dikasih sehat. Alhamdulillah kita tadi bangun, bukan hanya roh kita dikembalikan, badan kita disehatin. Mata kita bisa melek, ya nggak? Ada yang bisa melek, nggak bisa lihat. Kalau kita alhamdulillah bangun, mata kita bisa melek, kita bisa lihat yang hijau warnanya hijau, yang coklat warnanya alhamdulillah. Dikasih nikmat ngedip lagi. Ngedipnya juga standar. Coba kalau bisa melek dikasih ngedip mulu, kan nggak nyaman. Coba malam ini nih, mohon maaf, naudzubillah. Kalau saya di sini, kemudian mata saya ngedip mulu, kan bisa jadi fitnah lek supri saya. Itu kenapa Ustaz Afran? Lagi ngedipin gua mulu, jangan-jangan demen sama gua lah. Padahal mata gua sakit. Alhamdulillah ngedipnya standar. Ya enggak? Itu kan nikmat. Ya Allah, coba kalau mata kita bisa melek, nggak bisa ngedip lagi begini aja begini. Naik motor nggak nyaman. Alhamdulillah. Ayo, kalau nikmat udah banyak begini, masih mau kita nggak sholat? Kalau Allah udah kasih nikmat banyak begini, masih mau kita meninggalkan sholat? Masih mau kita nggak duduk di majelis taklim? Kalah sama anak-anak kita, ya Allah. Anak-anak kita mau ya Allah hujan aja ngaji, luar biasa. Dulu kita pesantren les supri lama-lama, sekarang mah pesantren pada kilat, enak, nggak lama maksudnya. Dulu mah kita bertahun-tahun ngapalin Fatihah bertahun-tahun, sekarang mah anak-anak kita ya Allah mondoknya kilat, enak, mondok Senin Rebo pulang. Jarang-jarang tuh pesantren kayak di sini nih. Ya Allah. Maka kata ulama, kita banyak ngutang syukur sama Allah. Saya ulangi, kita ini sebetulnya banyak ngutang syukur kepada Allah. Saya mau tanya ini, orang bisa makan itu nikmat apa kagak? Belum makan, bisa makan, nikmat apa enggak? Nikmat. Bisa makan itu nikmat. Karena bisa makan itu nikmat, maka wajib kita bersyukur. Sebab ada tetangga kita yang nggak bisa makan. Loh, kenapa Pak Ustadz kok nggak bisa makan? Karena di mulut sariawan 70 biji. Coba lo bayangin, kalau di mulut sariawan sampai 70, bibir bawah 5, nih, belum di pinggir 2, boesan, atasnya 5, tuh udah 12 biji, belum di samping-samping. Ya Allah, kita alhamdulillah bisa makan itu nih, bisa makan itu nikmat, wajib kita bersyukur. Sekarang ada yang dimakan, nikmat apa enggak? Sebab ada tetangga kita yang bisa makan tapi nggak ada yang dimakan. Kalau begitu alhamdulillah saya bisa makan dan ada yang dimakan. Itu nikmat apa enggak? Karena itu nikmat, wajib kita bersyukur. Ngutang syukur lagi tuh kita. Bisa makan nikmat,
ada yang dimakan nikmat, nambah ketika makan juga nikmat lagi nggak? Makannya sampai dokoh ngerti bakal nggak? Hebat tuh dia, makannya dokoh banget, keingetnya sampai gobios, sampai nambah nikmat apa kagak itu? Bisa makan nikmat, ada yang dimakan nikmat, nambah makan nikmat, nanyain kantong kresek sama Le Supri lebih nih. Le ada kantong kresek, Le, buat apa Anda itu? Buat apa? Buat bungkus. Makan juga, nambah juga, bungkus. Kita ngutang syukur mulu sama Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kumpul karena roh kita dibalikin, badan kita disehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kalau sehat, walaupun cuman makan pakai nasi, pakai sayur asam dikuningin campur tetelan, campur lagi jengkol bewe, sambelnya sambel tucok, lalapnya jengkol muda, udah enak aja kalau sehat mah begitu. Coba kalau sakit, walaupun makan nasi sama ikan gesek tetap nggak enak. Ya gak? Ya Allah, kalau sehat mah makan aja apa aja enak. Ini kalau badan sehat, walaupun cuma makan nasi, sayur asam kuning, campur tetelan, cemplungin jengkol bewe, sambal tucok, lalap jengkol muda, udah nikmat aja kalau sehat mah. Coba kalau sakit, mohon maaf, walaupun cuma makan nasi sama ikan gesek nggak enak. Enak. Ya Allah, maka bahasakan hidup kita ini alhamdulillah. Badan kita dikasih sehat, roh kita dibalikin. Ada nggak yang tadi rohnya dibalikin, badan yang nggak sehat? Ya Allah, mohon maaf, kemana-mana didorong pakai kursi roda. Ya nggak? Duit banyak, apa segala macam banyak. Kalau badan sakit kita mau ngomong apa? Nggak bisa apa-apa. Yang ketiga, wa'adzinali. Ayo, wa'adzinali bidzikrihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kepada kita untuk kita bisa zikir dan ibadah kepada Allah. Sebab ada hamba Allah yang tadi pagi rohnya dibalikin, badannya disehatin, tapi nggak dikasih izin untuk ibadah. Kalau kita alhamdulillah bisa ibadah, bisa zikir, makanya kita minta selalu sama Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Makanya besok mau Ramadan nih, ayo persiapan dari sekarang biar pada sehat ya, biar bisa ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan nyaman. Nah, ini ceramah saya buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekarang buat anak-anaknya nih. Jadi ada dua judul nih. Jadi rekanan upload dua ini saya ini. Setiap kita kepengen punya anaknya anak soleh dan anak yang soleh semua. Walaupun bapaknya nggak pernah sembahyang, kalau punya anak pengen jadi anaknya yang soleh dan soleh. Jujur ibu, pengen nggak kalau punya anak anaknya soleh sama soleha? Ayo. Yang punya anak laki, mana angkat tangan? Yang punya anak perempuan? Yang punya anak perempuan? Ya, pengen gak jadi punya anak anaknya soleh? Ya lu kawinin sama si soleh anak lu. Nah kan kalau lahir punya cucu, cucunya siapa? Cucunya si soleh. Pengen semua juga punya anak soleh soleha, siapapun dia pengen. Maka bagaimana caranya untuk anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha? 3 malam ini yang saya sampaikan. Yang pertama, kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, yang pertama ar-rizqul halal, rezekinya kudu yang halal. Saya ulangi, kalau pengen punya anak soleh soleha, rezekinya kudu yang halal.
Maka orang tua kita tuh orang dulu hebat-hebat, filosofinya hebat-hebat. Gua mendingan mati kelaparan daripada makan sesuatu yang tidak halal. Makanya jadi anaknya hebat-hebat nih. Lah ibu bapak juga pengen kalau anaknya soleh soleha, rezekinya kudu rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal nanti bakal dimakan sama anak-anak kita. Kalau rezekinya halal, akan menjadi energi yang halal. Diajak sholat, disuruh ngaji, mau. Karena rezekinya halal. Orang dulu tuh di kampung-kampung, ya Allah, pengen makan sayur bayam aja, nunggu bayamnya di pot panen. Ya, apiknya luar biasa. Karena pengen apa yang dimakan sama keluarganya sesuatu yang itu yang pertama. Kalau pengen anak kita soleh dan soleha, yang pertama rezekinya kudu rezeki yang halal. Makanya minta sama Allah supaya dikasih rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk ibadah. Amin apa? Gue mau gedeg banget sih, ngaji udah tua-tua, amin disuruh. Yang kedua, kalau pengen punya anak soleh soleha, yang kedua, bapaknya sama ibunya kudu soleh soleha dulu. Sebab mafil fil abna, apa yang ada pada bapak ibunya ada juga pada anaknya. Itu yang di bahasa Betawi orang bilang, ya Allah tuh bocah lagunya enggak buang pisan sama babanya. Artinya mirip banget. Sebab ayah dan ibu itu menjadi cermin untuk anak-anak kita. Ibu jangan harap anaknya bisa ngaji kalau ibu nggak mau ngaji. Ya nggak? Ya Allah, ada seorang ibu pengen punya anaknya hafal Quran nih kayak anak-anak ibu nih. Ketika dia hamil, setiap bulan dia menghatamkan Al-Quran 30 juz. Coba bayangin. Karena dia pengen punya anak yang hafal Quran, ketika dia hamil, itu setiap bulan dia hafal 30 juz. Berarti kalau hamilnya 9 bulan, berapa kali hatam dia? Ibu pengen punya cucunya hafal Quran, setiap bulan hatamkan tuh Quran 30 juz. Ini yang masih pada hamil-hamil angkat tangan nih, yang nenek-nenek jangan angkat tangan. Yang muda-muda nih, ibu-ibu muda, kalau pengen punya anak yang hafal Quran, nanti kalau ditakdirkan sama Allah hamil, setiap bulan usahakan hatam Quran 30 juz. Jadi satu hari 1 juz. Lahirlah anaknya, betul-betul dikasih anugerah oleh Allah, hafal Quran 30 juz. Lah tadi si Pais kelas 1 udah sampai Al-Hakum, Al-Humazah. Bagaimana tuh dia nanti kalau udah gede, kuliah apa segala macam, bisa 30 juz. Ibu jangan harap, bapak jangan harap anaknya pengen rajin sholat kalau bapaknya sama ibunya nggak sholat. Kan kita cuman menang galak doang. Kalau anak lagi berantem di rumah nih, adik abang, waktu adzan di masjid As-Sajidin diomelin, jangan bercanda mulu, udah adzan sono ke masjid. Akhirnya tuh bocah bercandanya di masjid. Karena bapak ngomongnya begitu doang. Kan anak sekarang pinter-pinter ya, Lesupria. Kenapa pinter? Makanannya beda sama kita dulu. Anak sekarang susunya S26. Makanannya salmon, ikan dori, udang. Emang kayak lo pisang kepok dibebek, makanya agak lamanya begini-begini nih. Kalau dibilangin, pisang kepok nih. Ini pintar-pintar ini, masya Allah. Makanannya udah kita pilihin yang hebat, ya kan?
Kalau kita cuma menang galak doang, bercanda mulu, udah aja sana ke masjid. Anak itu pindah ke masjid, dia bercanda di sini. Makanya Le Supri di Ali kelas, kalau ada yang bercanda saya nggak omelin. Sebab dalam hati saya, ini pasti babanya yang nyuruh nih. Makanya kalau ngomong sama anak sekarang, kudu yang tuntas. Bercanda mulu, udah ajan. Ayo siap-siap ambil sarung, sholat di masjid. Ini sholatnya nggak dibawa sama babanya. Babanya cuma bilang, bercanda mulu, udah ajan. Sholat ke masjid. Itu anak pahamnya, bercandanya suruh pindah di masjid. Awas nih, besok kalau ngomelin anak jangan begitu. Bercanda mulu, udah azan, ayo sholat di masjid. Begitu. Udah azan, bercanda mulu, sholat ke masjid. Bocah bercanda di masjid. Jadi kalau besok ada yang bercanda subuh sampai sholat tarawih, kalau ada yang bercanda jangan diomelin, pasti disuruh emaknya nih bocah nih. Ya Allah, ini anak karena setiap waktu sholat ibunya ngomel, suruh sholat di masjid, akhirnya udah biasa sholat di masjid. Tiba-tiba hujan gede, anaknya dengar azan mau ke masjid, ibunya ngomel, mau kemana nak? Ya ke masjid mak. Mau ngapain? Ya sholat, kan udah azan. Emang gak ngelihat hujan? Kan pakai payung. Mak, anak sekarang pinter-pinter, kan pakai payung. Jangan, nanti kalau kamu sakit mama juga yang repot. Ya betul juga ya, kalau anak sakit yang repot siapa dah? Anak sakit malam, anak tidur lagi sakit, ibu tidur, bapaknya tidur, anaknya tahu-tahu yang sakit tengah malam bangun. Itu biasanya yang bangun duluan bapaknya apa ibunya? Bapaknya apa ibunya? Ya bapaknya dong. Cuman bangunin ibunya, mah anak bangun mah. Resek banget nih orang laki banget. Yang bangun duluan suaminya, cuman bangunin istrinya, mah anak bangun mah. Ya Allah. Akhirnya anak nanya, kalau saya nggak sholat di masjid, saya sholat di mana? Ya sholat di rumah. Ya kalau di rumah nanti imamnya siapa? Kata anaknya nih, salmon makanannya. Nanya terus, kalau saya sholat di rumah yang imam siapa? Ya ibunya udah mulai puyeng. Ya imam bapak. Kalau ada bapak, masa mama yang imam? Anaknya nanya lagi, namanya salmon makanannya, susunya S26 dulu waktu bayinya. Anaknya nanya, emang bapak bisa sholat? Waduh, emaknya udah mulai pusing. Ya dulu sih bapak bisa sholat, sekarang mah mancing mulu sih. Akhirnya ibunya ke belakang manggil suaminya, Pak, anak mau sholat tono? Ya bagus, anak mau sholat. Hujan, gak tau sih gimana. Ya dia mau sholat, cuman maunya jamaah kayak di masjid. Terus ya bapak imam, masa saya perempuan imam? Kata suaminya, bapak udah lama nggak sembahyang, nggak bisa. Jangan tawa, ini kan nawain laki ibu. Kata suaminya, papa nggak bisa, udah lama nggak sholat jamaah. Tapi istrinya suka ngaji di Masjid As-Sajidin. Kata istrinya, udah bapak imamin, ntar mama kasih tahu. Udah, bapaknya ngambil wudhu. Habis ngambil wudhu, gelar sejadah, gaya banget lagi. Begitu bapaknya mau imam, anaknya suruh komat. Komat leh. Lah, bocah suka ke Masjid As-Sajidin, komat kecil. Wah, komat anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat. Bapaknya dah mulai imam. Gaya banget, dehem kayak imam beneran. Lagunya banyak banget, pakai dehem dulu kayak imam betulan. Udah. Allahu Akbar. Cuman bukan kayak saya cakep begini. Allah. Itu bapaknya habis takbir berhenti lama banget. Anaknya di belakang ngomong, ya namanya bocah. Kata anaknya nih, tuh kan,
Selalu sholat sama bapak, diemnya lama. Istrinya keluar dari dapur, malah bawa-bawa pisau dapur, Fatihah. Sambil megang apa ini? Fatihah. Lakinya apa begini? Udah baca Fatihah. Ya kan orang walaupun nggak sholat di masjid, nggak pernah sholat, kalau Fatihah makan apal. Walaupun kepaksa apal. Udah selesai baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata anaknya, amin. Tuh bapaknya diem lama lagi. Anaknya ngomong lagi tuh, kan sholat sama bapak udah 2 kali diem. Istrinya keluar lagi dari dapur, bawa apa tadi? Kuliah. Kuliah. Lakinya baru ingat baca kuliah. Ya Allah, baca kuliah tuh kalau pikiran lagi nggak tenang jangan coba-coba dah. Berapa banyak imam baca kuliah larinya ke wal asri. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata anaknya tuh kan, kalau sholat sama bapak baca kuliah jadi wal asri. Ya Allah, pengen punya anak soleh, pengen punya anak soleha. Yang kedua, bapaknya ibunya kudu soleh solehah dulu. Ya enggak? Ini kadang-kadang anaknya ke masjid, bapaknya sama ibunya nonton TV. Anaknya pulang masih ngelihat bapaknya sama ibunya nonton TV. Anaknya ngomong, bapak sama ibu enggak sholat. Bapak lagi disuruh sholat, yang penting kamu udah sholat lah. Lo mau bagaimana anaknya mau soleh-solehah? Akhirnya anaknya kapok sembahyang, nggak sembahyang, bapaknya nggak sembahyang semalam. Jadi enak dia masuk neraka, babanya nyupir, anaknya duduk, emaknya kenek. Kompak bener nih dia. Ya Allah. Makanya besok nih Ramadan, udah jangan ngapalin imamnya siapa. Mau siapa kayaknya imam, udah sholat nikmatin. Ya kan? Kan Ramadan tuh hebat. Maka dalam sebuah syair dikatakan, fika yanshad kullu insan bitilawah wal qiyami wa yusaffan kullu insan wa yukabbal fil mahani. Ramadan kalau datang bikin manusia rajin. Yang nggak pernah baca Quran, Ramadan alhamdulillah baca Quran. Suaminya yang nggak pernah ke masjid, alhamdulillah subuh mah pada kumpul di masjid. Jangankan bapaknya, anak yang alus-alus aja pada di masjid. Kalau Ramadan luar biasa. Kalau pengen punya anak soleh-soleha, yang kedua, kita bapaknya dan ibunya kudu soleh-soleha dulu. Yang terakhir, kalau pengen punya anak soleh dan soleha, tanamkan ilmu agama semenjak dini. Makanya sebetulnya satu jawabannya, apapun permasalahannya yang terjadi, baik dalam rumah tangga kita, satu jawabannya, kurangnya norma agama. Kenapa sih ada anak yang melawan sama orang tua? Karena kurang norma agama. Coba kalau kita didik anak-anak kita di TPQ, TPA, Masjid As-Sajidin, dia bakal tahu bagaimana seorang anak akhlaknya kepada ibu bapaknya, nggak bakal ngelawan dia. Makanya nanti anak saya mau TKI di sini, ada panitia TK nggak? Saya minta brosurnya ya, entah pulang saya mau bawa. Bayangin, tanamkan ilmu agama seusia dini. Tuh, makanya dulu jangankan dia udah lahir, masih dalam kandungan aja kita bacain Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya
Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya. Ada nggak waktu dulu ibu hamil lakinya bacain Asmaul Husna? Aduh, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Selama saya hamil laki saya nggak pernah ngelus-ngelus terus saya. Jama tidurnya di depan tipik mulu. Alhamdulillah. Tanamkan ilmu agama seusia walaupun ibu datang ke kiai, datang ke ustazah, datang ke ustadz, bawa-bawa air, ustazah, doain supaya anak saya anak soleh dan soleha. Tapi kalau ibu nggak masukin anaknya ke TPA, TPQ, di masjid As-Sajidin, nggak mungkin bisa jadi anak yang soleh-soleha. Walaupun ibu mintain air doa sampai 3 galon. Dimasukin ke sini. Rukun Islam hafal, rukun iman hafal, sifat 2 wajib tuh yang 20 hafal, nama-nama malaikat hafal. Jangan kayak tetangga saya. Cucunya nanya, "Eyang, coba dong Eyang sebutin nama-nama malaikat." Nama malaikat kata eyangnya 1 Adam. Cucunya Adam, Eyang. Adam nabi, malaikat. Kata bubur Adam nabi. Ya Allah, tiga. Kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, 1, rezekinya kudu rezeki yang Yang kedua, kita bapak dan ibunya kudu soleh soleha karena kita ini cermin anak-anak kita, kacanya anak-anak kita. Kalau ibu pandai selfie, anaknya pandai selfie, jangan nyalain anaknya karena anaknya ngeliat emaknya selfie mulu. Pengen ngaji di sini aja selfie dulu, datang ke masjid selfie lagi, ustadz lagi ceramah selfie, lagi masak jengkol sampai selfie, kirim IG. Ya Allah, kalau anaknya begitu jangan salahin anaknya, sebab mafil aba fil ab. Apa yang ada pada orang tuanya ada pada anak. Yang ketiga, tanamkan ilmu agama seusia dini. Tanamin. Ya. Maka kalau kita mati siapa yang doain ini? Ya Pak Ustadz, kan banyak ustadz sama ustazah. Kalau ngundang ustadz sama ustazah makan kudu ngamplop ya. Anak makan. Ya Allah, babanya meninggal, ibunya meninggal, di kepala anaknya bacain Yasin, di sini anaknya bacain Al-Baqarah. Ya Allah, bangganya orang tua. Makanya tadi saya bilang, nggak punya rumah mewah nggak apa-apa, nggak usah sedih. Nggak punya mobil yang mewah nggak usah sedih. Yang penting jangan sampai dalam hidup kita tidak punya anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh soleha, cucu-cucu kita jadikan cucu-cucu yang soleh dan soleha, sehingga mampu nanti bakal menjadi penolong kita ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua nggak bisa bawa anak ke sorga, tapi kalau anak bisa bawa orang tua ke sorga. Ibu di sorga, bapak di sorga, anaknya di neraka. Ditanya, Pak, bapak anaknya mana? Nggak tahu. Begitu dicek ada di neraka. Loh, kok sampean di sini, Le? Lah ibu kamu, bapak kamu di sorga. Kata anaknya, orang saya waktu nggak ngaji nggak diomelin, waktu saya nggak sholat saya nggak diomelin. Oh, jadi yang menyebabkan kamu masuk sini karena orang tua kamu nggak peduli. Kalau begitu kamu yang masuk sorga, orang tua kamu dipindahin ke neraka. Yang kedua, ada anak di sorga. Ditanya, Le, bapaknya mana sama ibunya? Nggak tahu. Loh, kok kamu bisa di sini? Iya, waktu saya tinggal di sekitar Masjid As-Sajidin, saya kalau nggak sholat, bapak saya sama ibu saya marah. Kalau saya nggak ngaji, bapak saya sama ibu saya marah. Akhirnya saya sholat, saya ngaji. Oh, kalau begitu kamu bisa masuk surga karena perhatian bapak ibu kamu. Kalau begitu, ajak bapak ibu kamu masuk ke dalam surga. Kalau ibu di surga nggak bisa bawa anak, tapi kalau anak di surga bisa bawa bapak dan ibu. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita ditakdirkan anak-anak yang mampu menghafal Quran. Ya,
kemudian ilmunya manfaat, anak-anak yang soleh dan soleha, mampu mengangkat harkat, martabat, derajat kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai rasa takdim dan hormat saya kepada Teh Supri, khususnya selaku yang menghubungi saya, dan umumnya kepada keluarga besar DKM Masjid As-Sajidin dan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kita, sehat dohir batin. Allah selalu berikan rizki yang berkecukupan, istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan apabila Allah takdirkan kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Mannawul Ja'indallah Innal musi'ina qad ja'u li dhanbi Sayyidi